Benar Tuhan, sungguh ajaib Engkau Bapa, karena Engkaulah yang telah mengaruniakan ketenangan bagi kami bersamamu untuk selama-lamanya. Karena kami sudah berada di hadirat Tuhan untuk selama-lamanya, dan kami adalah anak-anak Tuhan yang telah ditebus dengan darah Kristus yang mahal, dan menjadikan kami menjadi pewaris surga untuk selamanya. Kebenaran yang luar biasa, yang dahsyat inilah Tuhan, yang selalu memotivasi hati, pikiran, dan jiwa kami untuk datang menyembah-Mu ya Bapa. Memuji dan memuliakan-Mu Tuhan, sebab besar anugerah-Mu yang telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi, maupun di dalam keluarga, maupun di dalam jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, firman-Mu adalah kebenaran, dan itulah yang memperbaharui pikiran kami, sehingga hidup kami selalu hidup dalam kekudusan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Engkau memberkati jemaat-Mu yang sudah hadir di sini, Gereja Injil Karunia Jemaat Makedonia, dan juga semua yang mengikuti live streaming dari rumah. Saudara-saudara kami, Tuhan berkati semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Ya, salam. Salam jemaat Tuhan, salam kudus. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pertama-tama saya mau mengucapkan banyak terima kasih yang telah bagi semua yang sudah menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada saya, dan juga doa-doa yang dikirimkan, yang disampaikan. Ya, saya percaya itu datang dari ketulusan hati Bapak Ibu Saudara semua, baik di jemaat ini, jemaat kudusnya Tuhan di tempat ini yang sangat luar biasa, maupun teman-teman, ya saudara-saudara, keluarga semua melalui Facebook yang sangat luar biasa ya. Bapak Ibu Saudara, saya sampai 4 hari baru selesai membalas satu persatu, itu pun masih ada yang belum saya balas ucapan selamat ulang tahun kepada saya, dan juga doa yang disampaikan pada tanggal 17 Agustus hari Rabu kemarin ya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, banyak sekali kado yang saya terima. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas ketulusan dan kebaikan dari Bapak Ibu Saudara semuanya, jemaat ya, dan semuanya. Puji Tuhan, bahkan masih ada kemarin yang mengirimkan ya. Saya berterima kasih kepada semuanya tanpa saya sebut satu persatu nama yang memberikan kado ya ulang tahun buat saya. Tapi Bapak Ibu Saudara, hal ini menjadi sangat berarti, menjadi lebih berkesan bagi saya. Pemberian-pemberian itu, hadiah-hadiah itu menjadi lebih berkesan bagi saya, dan mendorong saya lebih mengucap syukur kepada Tuhan, karena tentunya pertama-tama saya sudah menerima hadiah yang terbesar dari Tuhan, yaitu keselamatan hidup yang kekal. Mungkin kalau saya belum mengalami keselamatan hidup yang kekal, anugerah dari Tuhan, mungkin pemberian dari orang lain itu tidak tidak sekuat bagaimana saya bersyukur dibanding ketika saya sudah menyadari bahwa saya sudah menerima yang terbaik dari Tuhan. Jadi semuanya include ada di situ. Ketika kita menghargai anugerah Tuhan yang paling besar, yaitu darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib yang telah mengampuni segala dosa kita, maka kita pun akan bisa menghargai, menghormati pemberian daripada orang lain kepada kita. Amin. Nah, jadi di situ Bapak Ibu Saudara, saya sangat bersyukur, berterima kasih. Kami sekeluarga sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas kesatuan hati jemaat juga, yang sampai jam 8 malam masih terus ada sharing, ada diskusi yang luar biasa. Ternyata kita ini membutuhkan waktu yang banyak untuk berkumpul. Amin. Nah, karena itu berdoalah supaya Tuhan selalu mengaruniakan kepada kita kekuatan yang besar dan hikmat dari surga, sehingga kita selalu bisa memperlihatkan kesatuan kita di dalam Tuhan. Itu adalah sumber sukacita kita semuanya. Puji Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tentunya tadi saya sampaikan berkaitan juga
hari Rabu kemarin kita juga mengucap syukur atas hari ulang tahun dari kemerdekaan dari bangsa kita, bangsa Indonesia yang ke-77 gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Ya, tapi ya tentunya kita tetap bersyukur walaupun sudah usia 77 tahun, tapi bangsa kita ini juga masih tetap bergumul untuk membenahi dirinya ya. Hal-hal yang seharusnya tidak terjadi lagi seperti itu di usia 77 tahun, tapi yang disuguhkan kepada kita bangsa Indonesia adalah masalah-masalah yang kita anggap itu adalah tidak pantas untuk sebuah bangsa yang sudah merdeka 77 tahun ya. Tapi kita tetap doakanlah ya, untung kepala negaranya tetap bisa memberikan teladan. Amin. Jadi amin. Ya, sehingga tetap ada panutan yang bisa dilihat walaupun ada pejabat-pejabat ya, walaupun ada institusi yang seharusnya tidak perlu lagi mengurusi masalah yang seperti itu ya. Bagaimana kebohongan demi kebohongan seperti itu ya. Bagaimana harusnya mengayomi tapi harusnya mengayomi warga negara Indonesia, tetapi malah hal yang sebaliknya yang terjadi ya. Harus menyayangi, harus melindungi, tapi tidak terjadi seperti itu. Di usia yang ke-77 tahun seharusnya tidak ada lagi yang seperti itu. Amin. Tapi itu tadi Bapak Ibu Saudara, selalu ada teladan yang bisa kita lihat bahwa kebaikan itu masih ada di tengah-tengah dunia ini. Amin. Ada pemimpin negara kita yang selalu dalam kejujuran di dalam melakukan tugasnya. Jadi sehingga bangsa Indonesia ini bisa tetap optimis bahwa di hari-hari akan datang bisa menjadi negara yang bisa dibanggakan. Amin. Nah, tentunya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, lebih-lebih lagi kita sebagai umat Allah, sebagai orang-orang percaya yang sudah ditebus oleh darah Kristus, di mana kita sudah dimerdekakan oleh Kristus ya. Di atas kayu salib dia sudah menanggung semua dosa kita, ya, dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Dan kita sudah diberikan jaminan kepastian masuk surga ketika kita percaya dan kita langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Nah, kemerdekaan inilah yang harus kita jaga betul dalam kesaksian kita, supaya kita juga bisa menjadi panutan. Amin. Menjadi contoh bagi orang lain untuk bisa mereka terbuka mendengarkan Injil kasih karunia Allah. Karena itu adalah pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan melanjutkan lagi bagian kedua yang sudah saya sampaikan di minggu pertama, yaitu bagaimana kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, harus fokus terus memperhatikan bagaimana karunia Allah yang sudah sampai pada kita. Amin. Bagaimana menghargainya dan bagaimana lebih memperjelas lagi ya. Bagaimana kita mengerti lagi kebaikan Tuhan itu yang tiada habis-habisnya, memberikan kita kekuatan ketika kita terus membicarakannya, kemudian ketika kita mempelajari Alkitab kita, dan ketika kita berkumpul untuk sama-sama mengucap syukur sebagai orang-orang kudusnya Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan di bagian yang kedua ini saya ingin menegaskan kembali seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa dia tidak pernah lalai menyampaikan apa yang berguna bagi jemaat Tuhan. Amin. Jangankan bagi jemaat Tuhan, bagi orang yang tidak percaya saja, Paulus tidak pernah lalai menyampaikan Injil kasih karunia Allah itu. Dia terus memberitakannya. Amin. Dia adalah orang yang bertanggung jawab sebagai tokoh yang dipilih oleh Tuhan Yesus menjadi satu-satunya rasul ya, yang membawa kabar baik kasih karunia Allah kepada semua bangsa. Dan maka kita saat ini bisa menikmati kasih karunia Allah yang berlimpah itu. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, dan kita sangat bersyukur karena Paulus mengatakan di dalam 2 Timotius pasal 4, coba kita lihat dalam 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-7. 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke
7 dan ayat yang ke-8 ya. Bisa saya baca dari ayat 6 ya. Ayat 6. Oke, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ini berarti dia menyatakan di akhir daripada usianya, ya sudah tua ya, sudah uzur ya, Paulus ini, karena dia bilang kematianku sudah dekat. Ya, karena ini adalah surat yang terakhir yang ditulis oleh Rasul Paulus dari penjara. 2 Timotius, kitab 2 Timotius ya. Nah, ayat 7 dikatakan aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Amin. Mengakhiri pertandingan yang baik. Dia tidak gagal di tengah jalan. Karena itu tidak cocok dengan kasih karunia Allah. Amin. Hidup dalam kasih karunia Allah adalah hidup yang berkelanjutan di dalam kebenaran dan sampai finish. Amin. Makanya dia memberikan contoh teladan yang benar-benar dapat dipercaya, tidak perlu diragukan. Ya, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Luar biasa, amin. Dan hasilnya apa? Ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh siapa? Oleh Tuhan, bukan oleh manusia, bukan oleh raja-raja. Ya, dia tidak mengharapkan itu dari manusia, tapi dia percaya Tuhan itu adil. Amin. Tuhan itu mengaruniakan apa yang dijanjikan pasti digenapinya. Nah, tetapi dia katakan tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ya, termasuk juga kepada kita jemaat Gerika Makedonia yang merindukan kedatangan Tuhan. Amin. Ya, sebetulnya di sini bukan merindukan kedatangan di awan-awan maksudnya, tetapi yang merindukan penyataannya. Amin. Merindukan penyataan pribadi Kristus melalui firman kasih karunia-Nya. Yang merindukan itu akan dapat mahkota kebenaran. Amin. Jadi ini tidak berbicara 1 Tesalonika 4 kedatangan di awan-awan, tidak. Tetapi Kristus menampakkan dirinya melalui firman kasih karunia-Nya. Yang merindukan itu pasti dapat mahkota kebenaran. Amin. Emas, perak, dan batu permata. Ya, yang tidak merindukannya adalah akan mendapat kayu, rumput kering, dan jerami. Itu menyesal. Kok menyesal sih? Bukan menyesal masuk surga, menyesal karena tidak mendapat mahkota kebenaran. Nah, Paulus sudah memberikan teladan contoh ya, bahwa dia katakan bagaimana dia mencapai garis akhir dan memelihara iman. Iman yang bagaimana? Mencapai garis akhir, bagaimana caranya dia melakukan itu, Bapak Ibu Saudara? Di dalam Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-24, Paulus sudah menegaskan di situ ya, Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-24 dikatakan di situ ya, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Nah, ini lagi ya, jadi lebih dulu dia menyatakan itu di Kisah Rasul 20, baru diulangi lagi, faktanya berhasil di 2 Timotius pasal 4 ya, begitu ya Pak ya. Nah, jadi dia sudah menyampaikan jauh-jauh hari bahwa dia bertekad akan menjalankan tugas yang Tuhan percayakan kepadanya sampai akhir ya, berhasil sampai garis finish, dan baru di 2 Timotius 4 dia menyatakan kenyataan itu, faktanya sukses. Amin. Berhasil. Ya. Yaitu dikatakan asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk apa? Memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Itulah pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah, yang dipersiapkan sebelum dunia dijadikan, di mana Dia mau kita hidup di dalamnya, di dalam perbuatan baik itu. Amin. 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 Nah, jadi Paulus, Bapak Ibu Saudara, berhasil di dalam perbuatan baik itu. Perbuatan baik menyatakan ya Injil kasih karunia Allah
di mana Injil kasih karunia Allah itu adalah penyataan pekerjaan Kristus yang sudah selesai. Amin. Jadi itu pekerjaan kita. Kita menyatakan pekerjaan Kristus yang sudah selesai, yaitu memberitakan Injil kasih karunia Allah. Itulah pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah, sebab itu sudah disiapkan oleh Allah sebelum dunia dijadikan menjadi suatu tugas panggilan bagi kita. Jadi bisa diukur nggak saudara-saudara bagaimana orang percaya bisa dikatakan berbuat baik atau tidak? Bisa. Amin. Kalau tidak bisa, bagaimana Paulus bisa mengatakan aku telah mencapai garis akhir? Patokannya apa? Barometernya apa? Kan begitu ya, standarnya apa? Kan begitu ya, ukurannya apa? Ya ada ukurannya karena dia sudah jelas tahu visi dan misinya. Sudah jelas ya. Dia bukan menciptakan ide-ide teologi gitu kan? Tidak. Ya kan? Dia tidak menciptakan ide-ide penafsirannya sendiri dengan sejarah, historis, segala macam, psikologi, filsafat. Dia tidak pakai itu, saudara. Ya, karena apa? Karena dia mau pekerjaan Kristus yang dipersiapkan oleh Allah sebelum dunia dijadikan, itulah yang harus dilakukan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah kalau kita lihat di dalam Galatia pasal 2, disinilah Paulus menegaskan ya kepada rasul-rasul lain bahwa pekerjaan Kristus yang harus dilakukan oleh Paulus itu berbeda dengan apa yang dilakukan oleh rasul-rasul lain. Ya. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara. Galatia pasal 2 ayatnya yang kita lihat kembali di pasal 2. Ya. Saya akan membaca kembali dari ayat 1. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan atau wahyu, dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa lain. Kepada siapa? Siapa memberitakan apa kepada siapa? Bapak Ibu Saudara, Paulus memberitakan Injil kasih karunia Allah kepada rasul-rasul di Yerusalem. Wow, luar biasa ya. Bukankah mereka sudah mengenal Yesus? Sudah. Bukankah mereka sudah menjamah Yesus? Sudah. Bukankah mereka, Petrus, Yohanes sudah makan bersama-sama dengan Yesus? Sudah. Bukankah mereka setiap hari bersama-sama dengan Yesus? Iya, sudah. Bukankah mereka sudah melihat Yesus yang bangkit dari antara orang mati? Ya, sudah. Bukankah mereka sudah melihat Yesus naik ke surga? Sudah. Tapi kenapa Paulus harus membentangkan lagi Injil yang dia beritakan kepada mereka? Kalau sama, Bapak Ibu, kalau sama yang dipahami oleh Petrus, Yohanes, dan Yakobus dengan apa yang dipahami, yang dimengerti atau yang diterima oleh Rasul Paulus, untuk apa dia ngotot menyampaikan itu? Itu kan cari masalah namanya. Enggak, saudara? Ya. Apakah perlu anak-anak masih mengajarkan kepada orang tua bagaimana memakai kaos kaki atau memakai sepatu? Masih perlu nggak, Pak? Ya kan? Kecuali orang tuanya sudah ya itu pun sebenarnya bukan dikatakan mengajari kan, saudara. Tidak perlu lagi, karena apa? Karena itu mereka sudah lebih dulu mengerti dan mereka sudah lebih dulu mengenal Yesus Kristus. Tapi pengenalan mereka itu tidak sama dengan pengenalan akan Paulus, karena penyataan Tuhan Yesus berbeda. Bukan Yesusnya yang berbeda, Bapak Ibu Saudara. Yesus itu sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia adalah Tuhan. Tetapi penyataan dirinya itu berbeda. Contoh, ketika di perjanjian lama, dia ada disebut Kristofani, yaitu di mana dia menampakkan diri sebagai malaikat. Ya. Ketika dia datang ke dunia, dia lahir sebagai manusia, dia tampil dengan daging seperti kita ini, saudara-saudara.
Tetapi ketika dia bangkit dari antara orang mati, dia tampil dengan tubuh yang kekal, tapi bisa dilihat oleh mata kepala manusia yang seperti kita ini, saudara-saudara. Tetapi ketika dia sudah naik ke surga, saudara-saudara, tidak ada yang pernah bisa melihatnya lagi. Amin. Itulah Yesus yang menyatakan diri kepada Paulus di jalan ke Damsyik dengan cahaya sinar yang membuat Saulus pada saat itu rebah dan jatuh dan buta 3 hari. Saudara, itulah Yesus yang menyatakan Injil kasih karunia yang diberitakan oleh Paulus kepada bangsa-bangsa lain. Dalam percakapan, dalam diskusi, dalam sidang yang tersendiri dikatakan kepada mereka yang terpandang. Ya, ayat 3. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk apa? Menyunatkan dirinya. Kenapa, saudara-saudara? Ya, setiap orang yang datang kepada orang Yahudi ke Israel, ke Yerusalem, itu tidak bisa orang yang tidak bersunat. Bisa mati dia, dirajam. Karena itu dianggap najis. Ya, apalagi masuk ke dalam bait Allah. Wow, itu bisa mati konyol, saudara-saudara. Kenapa? Karena itu sudah merupakan perjanjian Allah kepada nenek moyang mereka, Abraham. Barang siapa yang tidak bersunat di antaramu maupun orang yang ada di dalam rumahmu sendiri, orang itu harus diapakan? Ya, diapakan? Dilenyapkan. Nah, itu harus dibunuh, saudara-saudara. Dan saya sudah pernah sampaikan, ini pernah terjadi kepada Musa. Ya, ketika Musa mau pergi ke Mesir, ketika dia dipanggil kembali, dia sudah menikah dengan Zipora. Ya, di tengah jalan Musa itu hampir Tuhan mau membunuh dia. Kenapa? Karena ada anaknya yang belum disunat. Tapi ketika Zipora menyunatkan anaknya, maka selamatlah mereka kembali ke Mesir, saudara-saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah kita lihat di sini Titus tidak dipaksa untuk melakukan sunat, karena sunat itu adalah bagian daripada ketentuan hukum Taurat. Karena Injil kasih karunia Allah tidak berada di bawah hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu adalah hukum yang menyatakan keberdosaan manusia. Apa saudara dan saya masih orang berdosa? Kalau saudara dan saya adalah orang berdosa, memang cocok hidup di bawah hukum Taurat. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Memang hukum Taurat itu cocok kepada para pembunuh, kepada para pezina, kepada pemberontak, dan kepada orang yang tidak tahu berterima kasih. Itulah hukum Taurat cocok bagi mereka, kata Paulus. Tapi bagi orang yang sudah ada di dalam Kristus Yesus, saudara dan saya sudah dimerdekakan dari hukum Taurat. Amin. Kita hidup di bawah kasih karunia Allah. Amin, saudara-saudara. Nah, karena itulah Paulus menegaskan kepada 12 rasul bahwa pemberitaan Injil yang kamu terima dari Yesus Kristus, Yesus Kristus yang hidup bersama-sama dengan kamu sebagai manusia, itu tidak sama dengan Injil yang kuberitakan, yang disampaikan oleh Kristus dari surga, yang sudah dipermuliakan, kata Paulus pada mereka. Karena itu jangan bawa-bawa, ya, jangan bawa-bawakan lagi pemberitaan dari posisi Injil kerajaan kepada Injil kasih karunia, saudara-saudara. Nah, kenapa saudara-saudara? Karena banyak orang masih berpikir bahwa Injil itu sama saja, semua sama saja, atau Injil itu hanya satu saja. Betul, memang Injil saat ini yang menyelamatkan hanya satu, yaitu Injil kasih karunia Allah. Tetapi di dalam Alkitab ini ada banyak Injil, saudara-saudara, karena Injil itu adalah kabar baik. Contoh, ya, ketika Allah menyatakan kabar baik kepada Nuh, apa yang dikatakan oleh Allah kepadamu? Kepada Nuh, buatlah apa? Bahtera. Harus ada yang dibuat. Kalau enggak, ya mati konyol. Benar enggak, saudara? Pasti tenggelam. Tidak akan selamat. Harus ada yang dilakukannya. Itulah kabar baik yang Tuhan berikan Injil kepada Nuh. Dan terbukti dia selamat, kan? Bayangkan kalau misalnya Nuh bilang, nggak usah lah. Toh Tuhan ini sudah... Pasti Tuhan menyelamatkan saya karena saya percaya sama dia. Tidak bisa. Karena apa? Meskipun kamu percaya, tapi harus juga kamu berbuat. Paham, saudara? Itu Injil yang diterima oleh Nuh. Jadi jangan katakan Injil yang dipercayai Nuh sama dengan yang kita percayai. Karena Nuh tidak mengenal Yesus mati disalibkan, menghapus dosanya. Dan tidak pernah diimani oleh dia itu.
ya kan? Jangan menyederhanakan begitu saja ya pemberitaan kebenaran itu sehingga menjadi campur aduk dan tidak jelas. Kan ini kan topik kita ini adalah bagaimana kita memperjelas Injil Kristus atau Injil kasih karunia Allah itu supaya menjadi sumber sukacita yang murni bagi kita. Amin. Bukan sebagai sukacita yang dibuat-buat oleh pengaturan daging, tapi itu adalah merupakan pekerjaan daripada Roh Kudus. Nah, kita lihat lagi Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang keempat dikatakan, memang ada desakan dan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, lihat itu. Ya. Posisi daripada Injil kerajaan yang dimiliki oleh bangsa Israel tidak boleh. Tidak boleh itu dibawa kepada apa? Kepada bangsa lain, ya, dicampurkan dengan pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Kenapa? Karena itu bisa disebut menjadi sebuah perhambaan. Kenapa jadi sebuah perhambaan? Karena Injil kerajaan itu di bawah hukum Taurat, saudara-saudara. Ya, dan Yesus sendiri melakukan semua hukum Taurat ketika dia hidup di bumi ini. Dan itu adalah berita keselamatan bagi bangsa Israel. Orang Israel harus percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Orang Israel harus percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Orang Israel harus percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Ya, Yesus adalah Raja, Bapak Ibu Saudara. Orang Israel tidak ada dikatakan bahwa mereka harus percaya Yesus mati menghapuskan segala dosanya. Tidak ada. Dari mana kita tahu? Itulah sebabnya kita lihat bahwa ketika Petrus, Yohanes, dan Yakobus pertama kali percaya, apa yang mereka percayai? Apakah Injil kasih karunia Allah seperti yang saudara alami saat ini? Apakah Petrus, Yohanes, Andreas, ya, ketika pertama kali diselamatkan, mereka dipanggil oleh Yesus menjadi muridnya? Apakah mereka yang mereka percaya adalah Yesus mati hapus segala dosanya? Saudara, apa itu yang mereka percayai? Tidak, saudara. Ya, tidak. Karena mereka mempercayai Injil kerajaan surga, yaitu percaya Yesus adalah Mesias. Selesai. Amin. Jadi bedakan, saudara. Yang mana sekarang sumber kekuatan kita? Jangan salah menyampaikan Injil itu. Karena itu bisa menjadi belenggu, dan itu bisa menjadi apa? Kuk bagi orang lain. Mengantarkan orang lain masuk neraka. Saudara-saudara, berbahaya. Nah, tetapi saudara, kita lihat di sini apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di ayatnya yang ke 5. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Ada di sini apa, saudara? Di dalam persidangan di Yerusalem itu ada apa? Di situ ada apa, saudara? Di situ ada pergulatan, saudara. Ya, di situ ada suatu adu argumentasi yang keras di situ. Antara siapa? Antara Paulus dengan 12 rasul yang lain, saudara. Kalau memang 12 rasul yang lain itu sudah tahu dan sudah menyetujui apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus, untuk apa mereka ngotot-ngototan di situ? Benar nggak, saudara? Nah, ini sangat penting untuk kita bisa memperjelas berita, ya, firman Tuhan yang menjadi keselamatan bagi semua orang saat ini. Itu harus jelas, clear di dalam pemberitaan kita. Kalau tidak, saudara-saudara, maka kita ini ada kemungkinan adalah orang-orang yang menyampaikan firman hanya ingin mencari popularitas. Ya, saudara, Paulus tidak mencari popularitas. Dia hanya ingin agar apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya, yaitu memberitakan Injil kasih karunia Allah sampai garis akhir, dia bisa melakukan itu di dalam kuat kuasa daripada kehendak Tuhan. Amin. Nah, saudara, makanya Paulus katakan, tetapi sesaat pun kami tidak mau tunduk dan mundur, ya, kepada mereka, agar apa? Agar kebenaran Injil. Injil mana? Kebenaran Injil. Apakah orang-orang ini belum tahu Injil?
Apakah Petrus belum tahu Injil? Apakah Yohanes belum tahu Injil? Sudah, saudara-saudara. Injil apa? Bukan Injil kasih karunia Allah, Injil kerajaan yang mereka tahu. Tapi Paulus, saudara-saudaraku, menegaskan di sini bahwa supaya kebenaran Injil kasih karunia Allah tetap berdiri dan tegak, disampaikan dan dihidupi oleh jemaat kudusnya Tuhan, di mana Injil ini adalah Injil kebenaran yang tidak di bawah kendali daripada hukum Taurat, tetapi di bawah kendali daripada kuasa Roh Kudus, agar itu tetap menjadi jalan hidup jemaat. Nah, jemaat Galatia ini, saudara-saudara, mereka sudah mulai menyimpang, sudah mulai masuk angin mereka. Ya, saudara. Maka ada teguran itu kepada jemaat Galatia. Artinya, saudara-saudara, kalau orang-orang percaya tidak terus bertumbuh di dalam pengetahuan akan kebenaran itu, maka dia pasti tergoda oleh pengajaran yang keliru lagi. Paham, saudara? Ini adalah satu peringatan bagi kita semua. Ya, sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali selamat, tetap selamat karena kasih karunia. Amin. Ulang sekali lagi, sekali merdeka tetap merdeka, sekali selamat tetap selamat oleh kasih karunia. Amin. Iya, bukan oleh perbuatan. Karena oleh perbuatan tidak bisa sekali selamat tetap selamat. Memangnya perbuatanmu sanggup? Paham, saudara? Nah, itu adalah merupakan bobot yang sangat berbeda yang kita lihat di dalam pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dan maka dikatakan di ayat 6-nya, dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, siapa maksudnya dia di sini, saudara? Yang terpandang, yang terpandang, yang terpandang. Kenapa selalu dia seperti menekankan kepada orang-orang tertentu di sini? Siapa yang dimaksud dia? Ya, rasul-rasul, saudara-saudara. Ya kan? Jadi kalau ada jemaat, atau majelis, atau ada yang misalnya mengcounter Paulus, Paulus akan bilang, udah minggir sana, minggir. Saya mau bicara dengan pimpinannya aja. Iya kan? Benar nggak, saudara? Kenapa? Karena kalau pimpinannya sudah mengerti, berarti kewajiban dia menjelaskan kepada jemaat yang dipimpinnya. Amin, saudara? Nah, maka dikatakan bagaimanapun dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu? Bagaimana kedudukan mereka dahulu? Kedudukan mereka apa? Tahu, saudara, kedudukan Petrus di antara rasul itu, dia sebagai apa? Dia adalah pemegang kunci kerajaan surga yang Yesus percayakan kepada Petrus. Tapi Paulus katakan apa? Bagaimanapun kedudukan mereka itu dahulu apa? Dia katakan apa? Itu tidak penting bagiku. Wow, luar biasa ya. Itu tidak penting bagiku. Sebab apa? Sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Amin. Itu buktinya di Galatia pasal 2, pasal 1 dikatakan ayat 11-12 ya, kuis yang tadi. Paulus katakan, bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, dan aku tidak belajar dari siapapun. Aku tidak pergi sekolah teologi. Aku tidak duduk pendalaman Alkitab dengan Petrus. Tidak, saudara. Tapi dia menerima sendiri langsung dari Tuhan Yesus yang sudah dimuliakan di surga. Amin. Kalau memang Injil kerajaan adalah merupakan jalan keselamatan bagi bangsa lain, untuk apa dia panggil Rasul Paulus lagi? Ya sudah, mereka saja yang pergi. Ya kan? Untuk apa lagi, Bapak Ibu Saudara? Untuk apa lagi berfirman Yesus Kristus melalui Rasul Paulus, kalau memang berita keselamatan yang sudah disampaikan oleh 12 rasul itu jugalah merupakan berita bagi bangsa lain. Tidak perlu Tuhan memanggil satu rasul lagi. Untuk apa? Kan sudah cukup, kan? Tapi kenyataannya adalah Tuhan masih manggil lagi seorang rasul dan khusus, dan dia tidak menerima pengajaran diteruskan dari program yang sebelumnya. Amin, saudara. Amin. Itulah sebabnya berbeda program Allah bagi bangsa Israel, berbeda program Allah bagi bangsa lain. Amin. Kalau ini tidak bisa dibedakan dan orang bilang itu sama saja, iya. Kalau orang rabun, iya. Saudara-saudara, semua sama saja, ya kan, samar semuanya. Tapi doa Paulus kan apa? Aku berdoa supaya mata hatimu terang. Amin. Sehingga kamu bisa membedakan, bisa membuktikan apa yang terbaik dari Allah.
yang diberikan kepadamu, yaitu kasih karunia itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah ayat 7 dikatakan, tetapi sebaliknya setelah mereka melihat bahwa kepada Paulus telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat. Injil untuk orang-orang tak bersunat. Coba ya, ini tangan saya ada 2 ini, Bapak Ibu Saudara. Tangan saya sama apa 2? Apa beda? Beda. Beda nggak? Apa sama tangan saya? Beda. Sama aja, sama-sama tangan. Sama-sama tangan. Fungsinya. Tapi saudara, kan aneh kalau kita bilang iya sama aja, sama-sama tangan. Bagaimana? Kan kita tahu tangan kanan dan tangan kiri tidak sama kan? Ya tidak sama lah saudara-saudara. Ya kan? Memang betul itu adalah tangan saya sendiri, tapi orang yang melihat dengan jelas, ya kan, yang belum rabun, pasti dia bilang apa? Bedalah. Tangan kanan ya tangan kanan, tangan kiri ya tangan kiri. Meskipun tangannya dua-duanya kan? Kalau sama aja berarti nanti pulang setelah ibadah ini saya salamin aja pakai tangan kiri, saudara-saudara. Kan sama aja. Tidak bisa begitu, saudara-saudara, ya kan? Kita harus bisa membedakan fungsinya. Firman itu semuanya tidak sama fungsinya. Hukum Taurat adalah berfungsi untuk menyatakan keberdosaan daripada bangsa Israel. Amin. Kasih karunia adalah berfungsi menyatakan kekudusan kita. Apa sama itu, saudara-saudara? Ya kan? Orang-orang yang mengaku percaya pada Yesus selalu mengatakan bahwa saya adalah orang berdosa. Tapi Paulus mengatakan bahwa setiap orang yang percaya pada Injil kasih karunia adalah orang kudus. Apa sama itu? Tidak bisa sama, saudara-saudara. Jangan disama-samakan yang berbeda. Ya kan? Benar, saudara? Karena disitulah perkenanan Allah bagi kita. Tadi Bapak kita, Pak Dales, sudah menyampaikan. Saudara-saudara, kalau tidak bisa dibedakan perbuatan baik antara yang dipersiapkan oleh Allah sebelumnya, Efesus pasal 2 ayat 10, tidak bisa membedakan perbuatan baik yang dipersiapkan oleh Allah sebelumnya dengan perbuatan baik dengan ide-ide sendiri manusia, pekerjaan daging. Nah, saudara-saudara, selesai sudah. Ya. Perbuatan baik itu bukan perbuatan seperti ide-ide manusia, saudara-saudara. Tidak. Ya kan? Yang penting kita berbuat baik. Lah, berbuat baik bagaimana? Kalau bukan perbuatan baikmu itu tidak hadir dari pengertianmu dari kebenaran firman kasih karunia, apa itu pekerjaan Allah? Apa itu pekerjaan Roh Kudus? Amin. Apalagi engkau misalnya belum percaya semua dosamu diampuni, masih kau merasa terus adalah orang berdosa, lalu kau berbuat baik. Nah, saudara-saudara, ya, hati-hati dengan kata-kata berbuat baik, saudara-saudaraku. Amin. Ya, karena apa? Karena iblis menggunakan atau pekerjaan daging menggunakan kata-kata perbuatan baik itu untuk menipu manusia. Ya kan? Kira-kira menurut saudara-saudara, orang yang membunuh itu dia berpikir perbuatan baik atau tidak yang dilakukannya? Ya, dia mengatakan itu adalah demi kebaikan, bukan? Iya, saudara-saudara, jangan heran, saudara. Iya, membunuh temannya sendiri pun itu dianggapnya adalah sebuah perbuatan baik. Gila nggak, saudara? Iya. Kenapa, saudara? Karena sudah dibungkus kata-kata perbuatan baik itu menurut ide masing-masing manusia. Bukan idemu, bukan ideku perbuatan baik itu, tapi ide daripada Allah yang ada di dalam kebenaran firman-Nya. Amin. Karena itulah dikatakan, ya, belajarlah memperhadapkan dirimu berkenan kepada Allah sebagai seorang pekerja. Amin. Yang tidak usah malu membagi firman kebenaran itu dengan tepat. Amin. Amin. Apa yang saudara kerjakan adalah membagi kebenaran firman Allah yang sudah dinyatakan di dalam Alkitab ini. Itu adalah pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Amin. Bukan pekerjaan baik yang menurut ide-ide kita, ya kan? Yuk, mari kita bikin yuk satu kumpulan yuk. Nanti kita akan kita kumpulkan dana. Nanti kita akan tolong orang-orang. Nanti mereka akan datang mendengarkan Injil dan lain sebagainya. Kemudian mulailah kita mengerjakan perbuatan baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, manusia duniawi pun bisa melakukan itu lebih daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menyebut dirinya beragama Kristen.
Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan apa yang terjadi saat ini di bangsa kita, itu orang apa yang melakukannya? Ya, agamanya apa? Katanya Kristen. Makan tuh. Iya kan? Iya, kalau nggak mau tobat tuh satu-satu. Jangan bangga menyebut diri sebagai orang Kristen kalau kamu nggak mengerti kasih karunia Allah. Amin. Karena kamu kalau mengerti kasih karunia Allah seperti Rasul Paulus sebelumnya, dia seorang pembunuh, tetapi setelah dia mengerti kasih karunia Allah, dia penuh belas kasihan. Amin. Karena apa? Karena Roh Tuhan mengubah hidupnya menjadi sama seperti Kristus yang penuh belas kasihan. Amin. Amin. Iya, saudara. Jangan bangga dulu menjadi anggota sebuah gereja. Jangan bangga dulu sudah berdiri di mimbar. Apa yang kau sampaikan? Benar, saudara? Amin. Jangan bangga sudah punya gelar. Segala macam, saudara-saudaraku. Gelar tikar semua. Ya kan? Jangan bangga, saudara-saudara. Ya, jangan bangga dengan itu. Ya, saudara. Ini adalah sesuatu yang sangat serius. Karena apa? Karena saudaraku, Paulus menegur keras di sini jemaat Galatia. Di pasal 3 dia katakan apa? Apa dikatakan? Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Ayo saudara. Bagaimana? Siapa yang mengatakan, oh saya tidak termasuk di sini, tidak termasuk di dalam teguran Paulus itu? Dari mana kamu tahu bahwa kamu tidak berada di posisi itu? Tahu dari mana? Oh iya, karena kan setiap hari kan saya rajin ke gereja. Oh ya, orang ini memang tidak rajin ke gereja, jemaat Galatia ini. Rajin mereka ini berkumpul, saudara-saudaraku. Iya. Apa mereka ini tidak berbuat baik kepada sesamanya? Sangat berbuat baik kepada sesamanya. Sekarang dikasih Tuhan Yesus. Karena itulah makanya kita diajak terus untuk belajar firman Tuhan. Amin. Kalau tidak, saudara pasti dikuasai oleh pekerjaan daging. Dan pekerjaan daging itu adalah cara berpikir membenarkan diri sendiri setiap hari. Mencari alasan untuk membenarkan diri. Paham saudara? Dan itulah liciknya daging yang dikatakan oleh Paulus di situ. Sehingga saudara-saudaraku, ketika di pasal 2 ayat 7 dikatakan, tetapi sebaliknya setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk siapa? Untuk orang-orang tak bersunat. Siapa orang-orang tak bersunat? Siapa orang-orang bersunat? Kalau toh sama saja, kenapa itu dibedakan di sini? Jadi orang bilang, sama aja kok itu. Saya kira sama saja, Pak. Malas, orang malas memang begitu, ya kan? Malas berpikir, malas belajar Alkitab, ya kan? Mengatakan apa? Semua sama rata aja, ya kan? Rata semuanya. Dan itu pasti cenderung terperosok. Karena apa? Dia tidak tahu lubang. Iya, saudara-saudaraku, tidak akan tahu mana ajaran sesat. Iya, kalau saudara tidak memahami pengajaran tentang Injil, maka saudara adalah orang yang paling besar kemungkinannya terperosok ke dalam kesesatan. Paham, saudara? Nah, makanya Paulus sangat menekankan tentang Injil yang diberitakan untuk orang-orang yang tidak bersunat. Ya, sama seperti kepada siapa tadi? Ayatnya yang ke-8. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang yang tak bersunat. Begitu? Tidak. Dia adalah rasul untuk orang yang bersunat. Siapa itu orang yang bersunat? Orang Israel. Jadi jangan saudara dan saya suka menyebut Israel rohani. Lah, kalau kau Israel rohani, berarti kau wajib melakukan hukum Taurat. Ya kan? Benar nggak saudara? Tapi kalau kau adalah orang yang tak bersunat, ya jelas saja hidup di bawah kasih karunia. Amin. Merdeka dari semua peraturan-peraturan itu. Karena kita sudah hidup di dalam kasih karunia Tuhan yang sempurna. Dia sudah melakukannya di atas kayu salib. Dan dia katakan, sudah selesai. Amin. Hiduplah di dalam damai sejahtera itu. Amin. Ya. Maka itu sudah saudaraku. Dia katakan tadi, ya. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus, ya Tuhan berikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku, kepada Paulus, untuk orang-orang yang tidak bersunat. Jadi energinya lain, saudara-saudaraku, diberikan. Energi kita dari mana kalau begitu? Makanya Paulus katakan apa? Ikutilah teladanku.
Karena energi itu diberikan melalui dia. Amin. Yaitu dari Roma sampai Filemon. Energi kekuatan saudara dan saya untuk melawan segala godaan-godaan itu ada di situ. Ada di dalam kebenaran yang dinyatakan oleh Allah melalui Rasul Paulus. Amin. Amin. Iya. Dan kekuatan daging akan disangkal, akan dihentikan oleh kekuatan roh dari kebenaran firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu. Amin, saudara. Amin. Nah, maka itu saudara adalah tanggung jawab saudara untuk terus datang kepada pengetahuan kebenaran itu. Karena apa? Kalau tidak, saudara akan seperti apa yang terjadi sekarang ini, saudara-saudaraku. Ya, sudah apa namanya? Orang yang sangat dihormati, sudah sangat dihargai, ya, sudah sangat dijunjung tinggi, tetapi apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Dia menganggap bahwa dia bisa melakukan apa saja karena dia sudah memiliki kuasa. Ya kan, saudara? Nah, kuasa daging itu seperti itu, saudara. Kita kasih sedikit dia kekuatan, maka kita akan dilemahkan olehnya. Ya? Amin. Benar, saudara? Ya. Iya, saudara-saudaraku. Siapa yang membimbing kita kepada pekerjaan seperti sekarang ini, saudaraku? Di Indonesia ini, saat ini, kita dengar berita apa? Bahwa polisi saat ini, ya, polisi saat ini, Kapolri saat ini, memerintahkan akan memberantas namanya perjudian. Amin. Jangan ada lagi orang percaya yang jatuh ke situ. Bodoh sekali kita kalau kita masih mau melakukan hal yang apa namanya, yang pemerintah saja sudah menghukum orang-orang itu, masa kita mau membawa diri kita ke situ? Siapa yang membawa itu? Bukan Roh Kudus yang membawa kita ke situ, iblis yang membawa kita ke situ. Mau? Iya, saudara. Paham, saudara? Masa kita tidak bisa membedakan yang mana kehendak Allah, yang mana kehendak iblis? Saudara, apa yang dikasih Tuhan Yesus? Mari, saudaraku, ya. Tidak mungkin Roh Kudus yang membawa saudara untuk melakukan hal-hal yang apa bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ya, lihat dunia ini, saudara-saudara. Hari ini dia bilang, aku hanya cinta kepadamu, kepada si A. Ya, kemudian besok lagi kepada si B, aku hanya cinta kepadamu. Besoknya kepada si C dia bilang, aku hanya cinta kepadamu. Gonta-ganti pasangan itu adalah suatu kebohongan, saudara-saudara. Paham, saudara? Jangan terjadi seperti itu kepada orang percaya, pada orang kudusnya Tuhan. Berkomitmenlah kepada kebenaran. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu yang cocok jalan hidup kita. Selain daripada itu nggak cocok. Lihat, saudaraku, ya. Kenapa begitu rumit apa yang terjadi di negara kita ini? Apa dikatakan? Dari kebohongan kepada kebohongan yang kedua, kepada kebohongan yang ketiga, kepada kebohongan yang keempat, dan seterusnya. Karena memang seluruh hidupnya sudah biasa berbohong. Orang yang berbohong masih bisa sukses enggak? Bisa, saudara-saudaraku. Jangan berpikir, saudara. Jangan saudara bilang, oh, orang yang berbohong itu tidak akan sukses hidupnya. Benarkah? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, orang yang paling jago berbohong itu pun masih bisa sukses dengan kebohongannya. Tapi dikatakan apa? No perfect apa? Crime. Ya kan? Tidak ada apa? Kejahatan yang sempurna. Itulah yang tidak disadari oleh siapa? Mr. FS, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena dia merasa bahwa dialah kebenaran, dialah yang berkuasa, dan tidak akan ada yang bisa mengalahkan kekuatannya, dan dia bisa melakukan apa saja. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, orang juga tahu apa? Di atas langit ada langit katanya, ya kan? Dan di atas langit ada siapa? Ada Tuhan. Saudaraku, sadar kita orang percaya ini, ya. Jangan kita membawa-bawa diri kita kepada hal-hal yang membuat hati Tuhan berduka. Amin, saudara? Amin. Ya, karena tidak ada pernah diajarkan oleh kasih karunia Allah. Karena kita sudah pasti masuk surga, maka kita bebas untuk berbuat dosa. Saudara-saudaraku, itu dusta. Ya kan? Dusta daripada iblis.
Yang benar adalah karena kita sudah hidup di dalam kekudusan, karena Tuhan Yesus sudah menguduskan kita, dan karena status kita adalah orang kudus, maka yang ada di dalam pikiran kita yang bercokol adalah kerinduan untuk selalu hidup dalam kekudusan. Amin. Ya, saudara, itu yang pas, yang cocok. Ya, saudaraku. Kalau dasi saya ini saya tempatkan di belakang, menurut saudara saya masih cocok, masih pantas atau menjadi aneh? Orang aneh. Aneh, tiba-tiba langsung aneh. Pasti saudara berpikir, ada apa ini Pak Pendeta nih? Iya kan? Apa masih waras atau bagaimana? Amin saudara? Iya, orang percaya, orang kudus adalah memikirkan hal-hal yang kudus supaya jangan jadi aneh, supaya jangan dianggap tidak waras. Itu sebabnya saudara-saudaraku, Paulus itu ngotot ya, bersikeras kepada 12 rasul. Karena apa? Karena bukan karena Injil kerajaan itu adalah dosa, tidak. Karena masanya sudah berbeda. Allah sekarang menghendaki semua orang diselamatkan melalui pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Maka jangan ada Injil lain yang masuk lagi. Amin. Iya, makanya dia katakan di pasal 1, siapa yang memberitakan Injil lain apa? Terkutuklah dia. Amin, saudara? Ya. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah Injil bagi orang yang tidak bersunat. Setelah jelas semuanya, sudah clear semuanya dijelaskan oleh Rasul Paulus. Paulus bilang, teman-teman, rasul-rasul, 12 rasul, jangan ajarkan tentang hukum Taurat kepada bangsa lain ya. Oke? Ya. Jangan ajarkan kepada bangsa lain bahwa mereka akan hidup di bumi yang baru. Oke? Ya. Jangan sampaikan bahwa bangsa lain itu akan menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena apa? Itu berarti bangsa lain itu akan masuk ke masa sengsara besar di bawah antikristus. Sedangkan Paulus mengatakan kita ditetapkan untuk tidak ditimpa murka. Amin. Tapi kita menantikan kedatangan Yesus yang di awan-awan. Udah jelas semuanya? Sudah jelas? Oke, baru apa? Ayat berapa itu? Ayatnya yang ke-9. Dan setelah melihat kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, kepada Paulus, maka Yakobus, Kefas, siapa Kefas? Petrus dan Yohanes, yang dipandang sebagai soko guru jemaat mana? Jemaat kerajaan di Yerusalem. Ya. Berjabat tangan atau seken. Bukan seken tapi second. Ya kan? Kalau second itu berarti bekas. Second apa? Salaman. Salaman dengan siapa? Dengan Paulus dan dengan Barnabas. Sebagai tanda persekutuan. Persekutuan di mana? Saudara-saudaraku, tanda persekutuan di mana? Apakah orang Israel itu tidak satu persekutuan dengan kita? Sejauh berbicara di dalam Tuhan, ya. Amin. Karena mereka juga di dalam Tuhan. Mereka juga orang kudus. Amin. Orang-orang percaya, Petrus, Yohanes, itu juga di dalam Tuhan Yesus. Mereka juga adalah orang kudus. Tapi mereka di dalam Tuhan Yesus yang adalah Raja yang menyatakan dirinya sebagai Mesias bangsa Israel yang akan mendirikannya di bumi ini nanti. Mereka mengenalnya demikian. Amin, saudara. Persekutuan kita adalah persekutuan di dalam Kristus Yesus, di mana Dia adalah sebagai kepala dan kita adalah anggotanya, dan kewargaan kita adalah di dalam surga. Amin, saudara. Iya, tidak ada masalah di situ. Ya, siapa tahu orang berpikir itu sebagai satu persekutuan. Memang iya, Abraham satu persekutuan dengan kita sejauh berbicara tentang di dalam Tuhan. Karena Tuhannya Abraham sama dengan Tuhan kita. Tapi pertanyaannya, apakah Abraham mengimani bahwa dia akan terangkat ke surga? Di mana itu dikatakan? Karena di kitab Ibrani dikatakan Abraham menanti-nantikan kota yang turun dari sorga, kota yang baru yang akan datang. Benar nggak, saudara? Iya, saudaraku. Nah, sehingga ketika mereka salaman dikatakan mereka berjabat tangan dengan Paulus, Petrus berjabat tangan sah dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan. Supaya apa? Supaya kami, Paulus, pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat.
Amin. Dan mereka, Petrus, pergi kepada orang-orang yang bersunat. Jadi sama atau tidak Injilnya, saudara? Berbeda atau tidak pemberitaannya? Jelas berbeda. Ya, saudara-saudaraku. Dan perbedaan ini, saudara-saudaraku, perlu diketahui oleh setiap pemberita firman, supaya jangan mencampur adukan program Allah itu, karena itu mengacaukan pemahaman kita tentang rencana Tuhan di dalam kasih karunia-Nya. Amin. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah ya kita lihat di situ tadi bahwa Injil kerajaan itu berakar kepada apa? Saudara, Injil kerajaan itu berakar kepada perjanjian Allah kepada Abraham. Di mana? Di Kejadian pasal 17. Amin. Hampir saja tadi saya mau kasih hadiah kalau ada yang menjawab, tapi karena tidak ada yang menjawab, ya hadiahnya tetap aman-aman saja dulu di situ, ya. Minggu depan tanda ya. Oh, minggu depan tanda. Perjanjian Allah kepada Abraham di Kejadian pasal 17 itu berakar ke situ Injil kerajaan itu. Bahwa Allah akan memberkati semua bangsa di bumi melalui Abraham, Ishak dan Yakub dan keturunannya. Ya, bahwa kepada mereka dijanjikan tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Kepada saudara dijanjikan juga tanah enggak? Siapa di sini yang pernah dengar janji Tuhan diberikan tanah? Hah? Beli. Beli. Beli ya? Beli. Karena duit. Iya, kalau ada duit ya. Tapi saudara-saudara jangan khawatir, karena Efesus 1 ayat 3 mengatakan apa? Terpujilah Allah Bapa kita yang di dalam Kristus Yesus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di mana? Di dalam surga. Amin. Ada yang bisa menggarap itu? Ada yang bisa mengambil berkat saudara itu? Tidak bisa. Maka itu nikmatilah berkatmu. Amin. Jangan iri hati kepada berkat orang lain. Tidak usah. Amin. Rasakan dan nikmatilah berkatmu yang diberikan Tuhan kepadamu di dalam Kristus Yesus. Ya, saudaraku. Bagaimana cara menikmatinya, Pak? Bagaimana caranya? Paulus sudah bilang, Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Datang kepada pengetahuan akan kebenaran itu, pasti engkau menikmatinya. Amin. Pasti engkau makin bijaksana dalam hidupmu. Pasti engkau bisa memecahkan masalah-masalah yang pelik dalam hidupmu, karena Roh Kudus akan memberikan tuntunan sehingga saudara dan saya bisa mengambil keputusan yang tepat seperti firman Tuhan. Amin. Jadi bukan hanya sekedar apa? Bukan hanya sekedar kita bilang, ya saya rasa Tuhan itu sangat dekat dengan saya. Saya rasa. Nah, sih saya rasa, emang Tuhan itu rasa-rasa apa? Iya kan? Terima kasih Pak. Ya, ya. Oke, baik, kita sampai kepada penutup pembahasan kita hari ini. Mari kita buka Alkitab kita. Mari kita lihat di dalam masih Galatia ini saja di pasal 1, ya. Akan saya baca dari ayatnya yang ke-6-nya. Judulnya di atas apa? Hanya satu Injil. Ini absurd atau jelas ini, saudara-saudara? Judul ini. Kalau bagi saya kurang tepat. Kalau mau kita ganti judulnya adalah hanya satu Injil yang menyelamatkan saat ini. Amin. Itu baru pas. Ya. Baru kita cari tahu Injil apakah itu? Injil kasih karunia Allah. Amin. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia. Berbalik daripada Yesus. Caranya bagaimana berbalik daripada Yesus? Kalau ketika Yesus jalan di bumi ini sebagai manusia, misalnya jalan kita ikut dari belakang gitu kan. Kalau berbalik apa? Ya putar balik. Putar badan jadi menghadap ke belakang kan? Itu jelas kan terlihat. Terus sekarang ini bagaimana orang yang berbalik dari Yesus, saudara? Apa saya harus perlu memberikan hadiah lagi? Bagaimana caranya, saudara? Orang yang berbalik daripada Yesus. Ya kalau dia belum pernah berada di dalam Yesus, apa yang berbalik?
Ya kan? Terbalik-balik kali. Ya, harus ada dulu di dalam Yesus baru dia bisa berbalik. Berbalik apanya, saudara-saudara? Berbalik pemahamannya. Saudara, ambil contoh. Tadinya dia percaya semua dosa sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Lama-lama dia ragu. Kemudian dia apa? Nggak mungkinlah semua dosa diampuni. Masih banyak dosa saya. Itu kamu sudah berbalik tuh dari Yesus kamu, ya kan? Dan enggak, saudara? Iya, tadinya dia percaya hanya melalui iman pasti masuk surga. Lama-lama dia bilang, nggak mungkin kayaknya, harus berbuat baik juga lah, ya kan? Nah itu kamu sudah berbalik dari Yesus itu, saudara-saudaraku, ya kan? Yang tadinya dia percaya misalnya, kita ini diangkat di awan-awan, rapture. Lama-lama dia bilang apa? Enggak, kayaknya kita harus menantikan yang kedua kali. Kamu sudah berbalik tuh dari Yesus itu, ya kan, saudara? Seperti itu, saudara-saudaraku, ya. Atau tadinya dia percaya, yakin dia bahwa saya adalah orang kudusnya Tuhan, saya pasti masuk surga. Ya, belakangan dia bilang apa? Kayaknya enggak deh. Kita ini orang berdosa gitu. Dan mudah-mudahan masuk surga. Ya, kamu sudah berbalik tuh dari Yesus. Ya kan? Apa akibatnya, saudara? Apa akibatnya? Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Injil lain, saudara-saudaraku. Ya, bagaimana ini Injil lain? Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengecaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Memutarbalikkan. Kalau yang bapak yang mengendarai mobil, kalau memutarbalik jelas nggak bagi bapak? Kalau mutar balik, jelas kan? Jelas. Ya lihat di belakang, lihat di belakang, ya kan? Kemudian apa? Setel, mundur kan? Nah, putar setirnya. Nah, sekarang yang memutarbalikkan Injil itu gimana? Jelas nggak bagi saudara? Tidak. Jelas. Ya, kalau belum jelas berarti harus diperjelas, benar nggak, saudara? Iya, jujur saja, ya kan? Yang memutarbalikkan Injil Kristus, saudara-saudaraku. Bagaimana caranya? Ya kalau orangnya tidak mengerti Injil Kristus itu apa, sudah sangat mungkin dia berada di dalam perputar-putaran itu. Bapak Ibu Saudara, ya, diombang-ambingkan dan dia tidak tahu apakah yang diimaninya benar apa tidak. Ngeri loh, saudara. Ya, ngeri. Kalau orang tidak tahu Injil kasih karunia Allah dan tidak bertumbuh di dalamnya, saudara-saudara, itulah yang terjadi kepada jemaat Galatia ini. Hanya ada orang yang mengecaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang kami beritakan. Injil yang berbeda dengan Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Tadi yang berbeda apa? Dari pasal 2. Apa Injil yang berbeda dari yang Injil yang diberitakan Rasul Paulus? Apa, saudara-saudara? Apa mau dikasih 2 hadiah? Saudara berarti tidak diikuti tadi, ya kan? Apa masih ingat jemuran di rumah? Apa yang berbeda, saudara? Kan Paulus sudah bilang tadi bahwa Allah memberikan kepada Petrus kekuatan untuk memberitakan Injil untuk orang yang bersunat. Itu berbeda dengan Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus kepada orang yang tak bersunat. Saudara, itu berbeda. Nah, perbedaan itu harus saudara pahami dan saya. Ya kan, supaya apa? Supaya kita tidak ditulari oleh kesalahan itu. Amin. Ya, saudaraku. Maka Paulus katakan, apabila suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang kami beritakan, ada orang yang memberitakan Injil yang berbeda, diberkatilah dia. Apa dikatakan? Terkutuklah dia. Ya, makanya saudara, ketika umat Kristen itu kalau mendengar orang yang berkhotbah dari mimbar, yang penting bisa membuat hahaha, iya kan? Wah, itu saudaraku, pokoknya enak dah khotbahnya. Enaknya apa? Pokoknya enak dah.
Saudara dikasih Tuhan Yesus. Karena apa? Karena bukan pendeta kebenaran, bukan kata-kata pendeta pelayan firman kebenaran. Amin. Tidak, saudaraku. Kebenaran itu adalah firman Allah. Amin. Iya, saudara. Jadi jangan berpikir kalau sudah pendeta menjadi favorit, menjadi pendeta yang sudah terkenal, kemudian dia sudah populer, apa aja yang diomong itu sudah pasti benar. Oh, saudaraku, ya hati-hati. Paulus sudah katakan, hai orang Galatia yang bodoh. Saudara, lihat saudaraku, yang ada khotbah-khotbah di YouTube itu, ya kan? Yang paling banyak menonton khotbah yang mana? Yang benar atau yang tidak benar? Yang tidak benar, saudara. Itulah buktinya bahwa begitu banyak manusia udah sesat. Ya. Tahu saudara membedakan pengkhotbah-pengkhotbah yang sesat, saudaraku? Tahu saudara membedakan? Kalau nggak tahu saudara, berarti saudara juga suatu saat bisa akan masuk ke situ. Udah pasti itu. Iya. Jatuh semuanya. Apa? Kamu lagi ngapain? Kamu dukun palsu apa dukun apa? Iya saudara. Iya, diambil jaketnya. Yang satu yang lainnya juga jemaatnya juga pura-pura gerpar-gerpar begini. Apa saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus? Pengkhotbah apa seperti itu? Itu nabi palsu. Nggak ada Paulus bikin begitu, saudara-saudaraku. Tapi lihat saudara di YouTube itu berapa juta yang nonton orang-orang pendeta-pendeta, pengkhotbah-pengkhotbah yang seperti itu. Iya, karena sudah kental sekali, saudara-saudaraku, kejatuhan daripada kekristenan itu. Maka Paulus memperingatkan saudara-saudara, ya kan, kepada kita. Siapapun yang memberitakan Injil lain yang berbeda dengan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, terkutuklah dia. Bukan terkutuklah kita. Karena kita memberitakan Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Amin, saudaraku. Jadi kita bergereja di sini bukan kita ini ingin ngumpul-ngumpulin orang supaya banyak gitu kan. Hanya untuk sekedar kongko-kongko di sini. Tidak, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Karena Tuhan menginginkan agar saudara menikmati kasih karunia yang berlimpah. Amin. Saudara, kita tidak mempromosikan apa-apa di dalam gereja ini, saudara. Kita hanya menyampaikan secara clear kehendak Allah. Kita ingin menyampaikan secara jelas Injil kasih karunia Allah. Kita ingin hanya mau semua orang menikmati anugerah Allah di dalam Kristus Yesus. Amin. Hanya itu tujuan kita yang paling utama dan yang paling pokok, saudara. Maka saudara bersyukur, sangat berterima kasih saudara mendukung pekerjaan Allah yang seperti itu. Amin. Amin. Sedikit lagi, di ayat yang 9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Bayangkan saudara, kalau saya menyampaikan Injil yang berbeda dengan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, lalu saya apa? Terkutuklah saya. Saya nggak mau kena kutuk, saudara-saudara, ya kan? Nah kalau udah pendetanya kena kutuk, jemaatnya apa? Kena kusta. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah diperingatkan oleh Rasul Paulus di ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Sekarang bagaimana? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, begitu banyak orang saat ini ingin menyampaikan firman Tuhan, menyenangkan hati manusia. Yang penting manusianya mau memberikan segala balas jasa, ya, dari pengerja-pengerja atau pengkhotbah-pengkhotbah.
saudara-saudaraku, bagaimana supaya senang hati orang, dan nanti di situ dituliskan apa? Persembahan bisa ditransfer ke nomor rekening ini, ya kan, saudara? Berani bertaruh. Tidak akan ada orang yang membuat YouTube khotbah kalau tidak ada nomor rekening di situ. Pasti tutup semuanya, ya kan? Gereja-gereja pun akan tutup kalau berani mengatakan tidak menggunakan perpuluhan. Pasti tutup. Pendetanya juga berhenti. Dia akan kembali ngojek, ya kan? Atau berbisnis. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, semua pekerjaan itu dihargai menjadi pekerjaan yang baik. Tapi, saudara-saudaraku, ketika kita ingin mengetahui kebenaran daripada firman Allah, maka kita harus bersama-sama kembali membacanya. Amin. Setuju, saudara? Iya. Itu yang Paulus katakan, supaya imanmu jangan bergantung kepada hikmat manusia, kata-kata manusia. Pelajarilah Alkitabmu, saudara-saudara, karena itu adalah berkatmu yang terbesar. Amin. Amin. Maka Roh Kudus akan menuntunmu bagaimana saudara dan saya menghindar dari segala godaan-godaan yang bisa menjatuhkan kita dari kondisi-kondisi yang mengancam dalam kehidupan ini. Karena kasih karunia Allah cukup bagimu, cukup bagiku juga, cukup bagi semua orang yang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, begitu jelasnya Injil kasih karunia Allah. Yesus mati disalibkan, mengampuni segala dosa kami. Setiap orang yang percaya pasti memperoleh hidup yang kekal. Dan bukan hanya memperoleh hidup yang kekal, pasti juga akan hidup di dalam kekudusan Kristus. Karena Roh Kudus akan menolong setiap orang percaya itu untuk berpikir bagaimana memuliakan Tuhan di seluruh aspek kehidupannya. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus Kristus Tuhan kami, yang begitu baik mengaruniakan kepada kami segala berkat rohani di dalam surga, sehingga kami tidak perlu lagi terlalu khawatir menghadapi keadaan dunia ini, karena kami tahu Engkau sudah mempersiapkan, Engkau sudah menyediakan yang terbaik bagi kami. Ajar kami Tuhan Yesus, supaya di saat nanti ketika Engkau datang di awan-awan, sukacita yang besar, upah yang besar, emas, perak, dan permata, itulah yang menjadi bagian kami. Amen. Ketika kami menghadap kursi pengadilan Kristus. Terima kasih atas bimbinganmu, tuntunanmu, dimuliakan namamu kekal selama-lamanya. Diberkatilah jemaat kudusmu yang telah mendengarkan firman Tuhan dengan tenang hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Amin. Terima kasih. Salam. Puji Tuhan.